Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Yang selalu saya banggakan teman-teman seluruh mahasiswa Undi khususnya Fakultas Ekonomi dan Bisnis, program studi bisnis digital. Tentu rasa syukur yang tak bosan-bosannya kita ucapkan ke hadrat Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam kita curahkan ke junjungannya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kembali lagi bertemu dengan saya Irfan Hidayat Hasibuan selaku dosen pengampu di Manajemen Sumber Daya Manusia. Nah, adapun pertemuan kita hari ini adalah pertemuan yang terakhir. Tidak terasa telah kita lalui selama 13 pertemuan. Harapan terbesar saya adalah semoga apa yang telah kita pelajarin, apa yang telah kita bahas di pertemuan-pertemuan selama dalam perkuliahan ini bisa menjadi wawasan, bisa menjadi suatu ilmu yang bisa dibawa ketika teman-teman berada di dunia kerja, terutama teman-teman yang hari ini telah bekerja di suatu perusahaan. Saya yakin dengan ilmu-ilmu yang kita dapatkan di kampus ini, setidaknya ada yang bisa kita bawa ke dunia kerja. Yang pada akhirnya adalah harapan terbesar saya ketika selesai mengikuti perkuliahan ini dan nanti setelah lulus mendapatkan gelar sarjana, teman-teman menjadi pribadi yang berbeda dari sebelum-sebelumnya, terutama dari cara berpikir, kedewasaan, itu adalah menjadi pembeda ketika sudah menjadi seorang sarjana. Nah, adapun pertemuan yang ke-14 ini adalah menjelaskan sedikit tentang mekanisme ujian akhir semester. Ujian akhir semester ini suatu menjadi kewajiban ketika mengakhiri dalam suatu perkuliahan dalam satu semesternya. Nah, kebetulan dalam ujian akhir semester ini saya ambil dari salah satu kasus di mana saya melakukan penelitian dari tahun 2024 sampai 2026 awal sehubungan dengan penurunan produktivitas hasil dari produksi perkebunan teh seluruh Indonesia. Nah, adapun objek penelitian saya kebetulan berada di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Kenapa saya memilih Kabupaten Cianjur, Jawa Barat? Karena sampai saat ini Cianjur, Jawa Barat lah kabupaten yang paling banyak perusahaan-perusahaan perkebunan teh, baik itu dari segi hasil produksi maupun dari luas lahan yang diperuntukkan untuk perkebunan teh tersebut. Nah, dari hasil riset yang saya lakukan bahwa saya menemukan minimnya regenerasi karyawan perkebunan teh khususnya di pemetik teh ini dikarenakan semakin minim atau semakin berkurangnya minat khususnya masyarakat di lingkungan sekitar untuk bekerja di perkebunan teh. Nah, tentu inilah nanti yang menjadi bahan ujian ini dan ini adalah tentu bagian dari perkuliahan-perkuliahan yang kita lakukan khususnya di pertemuan ke-7 sampai
pertemuan ke-13. Nah, tentu ini juga materinya ada pada referensi buku yang telah saya kirimkan melalui WA Group. Setidaknya ada beberapa buku yang saya sampaikan di sana. Mudah-mudahan nanti buku tersebut bisa dipelajarin, bisa dibaca, dan juga diambil intisarinya. Dan tentu ujian ini pun berkaitan dengan buku-buku tersebut dan juga materi-materi yang kita bahas pada saat perkuliahan. Nah, adapun metode ujian ini adalah ini open book karena ini studi kasus. Teman-teman boleh apakah mau membaca buku ataupun barangkali searching di media-media ataupun di Google dan lain sebagainya, ini silakan diperbolehkan. Karena yang di sini yang dilihat adalah bagaimana cara berpikir teman-teman menanggapi dari kasus-kasus yang ada ini. Nah, sedikit saya menjelaskan yang ada di perkebunan teh saat ini. Nah, perkebunan teh Kabupaten Cianjur, Jawa Barat merupakan salah satu ikon agrikultur yang tidak hanya menyimpan sejarah panjang, tetapi menjadi bagian penting dari budaya dan ekonomi lokal sekitar. Sejak didirikan, perkebunan ini telah menjadi sumber mata pencaharian bagi ribuan masyarakat lingkungan sekitar, serta menyuplai teh berkualitas yang tinggi. Dan tentu di Kabupaten Cianjur ini kita mengenal yang namanya teh takokak. Teh takokak ini adalah salah satu teh yang bersumber dari salah satu kecamatan yang berada di Kabupaten Cianjur. Nah, namun dalam 5 tahun terakhir industri ini menghadapi tantangan yang sangat serius, yaitu penurunan produktivitas yang sangat signifikan. Kalau kita lihat dirata-ratakan selama 5 tahun terakhir adalah setidaknya mengalami penurunan sampai 15%. Nah, apa yang menyebabkan menurunnya produktivitas produksi teh tersebut? Dari awal riset yang saya lakukan ini dikarenakan krisis tenaga kerja. Lebih dari 70% tenaga kerja saat ini berusia di atas 50 tahun. Artinya yang berusia produktif umur 30 tahun, 40 tahun ini relatif sangat kecil sekali. Nah, inilah salah satu kalau dilihat penyebab salah satu kenapa produksi teh sekarang dari tahun ke tahun terus mengalami penurunan. Nah, krisis tenaga kerja di perkebunan teh Cianjur bukan isu yang berdiri sendiri. Ini merupakan hasil dari berbagai faktor yang saling terkait. Yaitu pertama-tama kita perlu memahami bahwa banyak pekerja di sektor pertanian termasuk perkebunan teh ini adalah orang-orang yang berasal dari daerah pedesaan. Nah, perubahan demografi seperti urbanisasi telah menyebabkan banyaknya tenaga kerja muda yang meninggalkan desa-desa untuk mencari peluang yang lebih baik, terutama adalah di kota-kota besar. Nah, banyak pemuda di Kabupaten Cianjur ini yang lebih memilih untuk bekerja di sektor industri ataupun sektor-sektor jasa lainnya, terutama di kota-kota besar seperti di Kota Bandung, Kota Jakarta, Kota Bogor, dan kota-kota lainnya. Karena iming-iming tentu gaji yang lebih tinggi dan kondisi kerja dianggap tentu adalah lebih baik dan tentu ada yang namanya jenjang karir. Nah, hal inilah salah satunya menyebabkan kekurangan tenaga kerja di perkebunan teh yang pada gilirannya ini berdampak pada produktivitas produksi teh itu sendiri. Nah, di samping itu, faktor lain yang turut berkontribusi terhadap penurunan produktivitas ini adalah perubahan iklim yang semakin tidak menentu. Perubahan pola cuaca seperti peningkatan suhu yang sangat signifikan,
penurunan curah hujan yang tidak teratur telah mempengaruhi kualitas dari tanaman teh itu sendiri. Teh adalah salah satu tanaman yang sangat sensitif terhadap perubahan iklim, terutama perubahan lingkungan tadi. Dan kondisi yang tidak ideal dapat menyebabkan penurunan hasil daripada produksi teh tersebut. Nah, misalnya beberapa tahun terakhir, petani di Cianjur melaporkan bahwa daun teh mereka tidak tumbuh dengan optimal, yang mengakibatkan berkurangnya kualitas dan kuantitas hasil panen teh itu sendiri. Nah, hal ini menjadi tantangan yang harus dihadapi oleh para pengelola perkebunan. Nah, tentunya yang harus mencari solusi untuk meningkatkan ketahanan tanam terhadap perubahan iklim tersebut. Nah, itulah sedikit kondisi perkebunan teh yang berada di Cianjur. Di samping minimnya tenaga kerja yang masih muda, tentu perubahan-perubahan cuaca juga menjadi faktor-faktor penyebab menurunnya produksi teh tersebut. Sehingga dari kondisi-kondisi tersebut bisa dirangkum dan ini hasil dari riset yang saya temukan di 2 tahun terakhir di Kabupaten Cianjur, yaitu dengan objek perkebunan teh tersebut. Nah, dari segi demografi karyawan, ini 70% pemetik teh dan staf operasional berusia di atas 50 tahun. Tadi saya sudah sampaikan. Nah, minimnya sekali lulusan baru, terutama generasi muda yang melamar di posisi lapangan maupun staf administrasi perkebunan teh. Kemudian yang kedua adalah persepsi karir, di mana pemuda di sekitar wilayah perkebunan teh memilih merantau di kota-kota besar untuk bekerja sebagai buruh pabrik maupun rapper online karena dianggap lebih modern dan tentu lebih menguntungkan dari segi pendapatan sehari-hari. Nah, kondisi kerja tentu lingkungan kerja fisik yang sangat berat, yaitu medan curam, cuaca ekstrim, ini tidak sebanding dengan fasilitas penunjang yang sudah tua. Perubahan dinamis yang rusak dan akses kesehatan yang jauh. Kemudian sistem upahnya tentu perusahaan masih menggunakan sistem borongan yang membuat pendapatan karyawan tidak berkunjung meningkat, baik itu hasil panen akibat dari menurunnya akibat cuaca. Nah, teman-teman, inilah kondisi yang ditemukan di lapangan saat ini di perkebunan teh di Kabupaten Cianjur. Nah, adapun soal UTS UAS kali ini adalah yang berhubungan dengan yang terjadi di perkebunan teh tersebut. Yang pertama adalah analisis faktor higiein dan motivator. Ini adalah kita ambil dari teori Herbex, di mana evaluasi kondisi perkebunan Arum Sari ini salah satu contoh perkebunan yang ada di Jawa Barat. Arum Sari menggunakan teori 2 faktor, di manakah kondisi atas termasuknya Huygens factor yang menyebabkan ketidakpuasan dan apa yang seharusnya menjadi motivator untuk menarik minat generasi muda. Nah, yang kedua adalah rekayasa sistem kompensasi, yaitu dengan menggunakan teori harapan dari Verom, yaitu harapan, instrumen, dan valensi. Jelaskan mengapa sistem upah borongan saat ini justru menurunkan motivasi karyawan. Berikan rekomendasi sistem penyelesaian yang lebih menarik untuk meningkatkan daya tarik bagi calon-calon karyawan baru. Nah, soal yang kedua adalah masalah citra dan kepuasan kerja. Nah, pekerjaan sebagai pemetik teh dianggap tidak memiliki prestasi. Bagaimana Anda melakukan job enrichment, yaitu pengayaan pekerjaan atau penggunaan teknologi agar karakteristik pekerjaan di perkebunan teh terasa lebih
menantang, dan bermakna bagi lulusan-lulusan SMK, bahkan lulusan-lulusan yang sarjana. Nah, yang keempat adalah strategi retensi dan lingkungan kerja. Banyak karyawan yang merasa terjebak dalam kemiskinan struktural di perkebunan, susunlah sebuah program pengembangan kesejahteraan selain gaji yang dapat meningkatkan kepuasan kerja, tentu adalah jangka panjang, agar karyawan tidak berpindah ke sektor informal di sektor industri-industri lainnya. Nah, adapun petunjuk pengerjaan ujian akhir semester ini adalah ini karena bentuknya studi kasus, maka ini dipersilakan teman-teman membaca buku ataupun dengan cara-cara yang lain. Silakan diperbolehkan karena ini sistemnya adalah open book. Kemudian menggabungkan jawaban Anda dengan teori-teori SDM yang telah kita pelajarin di kelas maupun buku dari referensi-referensi buku yang telah dianjurkan. Kemudian jawabannya harus memberikan solusi praktis yang mempertimbangkan aspek efisiensi dan perusahaan dan kesejahteraan karyawan. Nah, kemudian gunakan perspektif seseorang manajer SDM yang sedang melakukan transformasi organisasi. Nah, demikianlah sedikit penjelasan tentang ujian akhir semester ini. Semoga teman-teman bisa mendapatkan insight dari ujian akhir semester ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.